Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babur rabi'u wa thalathun, itu ya, fi fadilatil iklali minal akli wan naumi war rahati, halaman 6 dah, baris ketujuh ya. Al-babur rabi'u wa thalathun, dan ini adalah bab yang ke-34 ya, daripada prolognya kitab Tanqihul Qaul. Fi fadilatil iklali, di dalam menerangkan fadilah keutamaan al-iklali ya, menyedikitkan, minal akli dari makan, wan naumi dari tidur, warahati dan dari rahah ya, istirahat. Jadi ada keutamaan tuh fadilah mengurangkan makan ya, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan menyedikitkan beristirahat gitu ya. Jadi makannya jangan banyak-banyak gitu ya, banyak-banyak. Makanya kalau orang menyedikitkan makan, apa yang terjadi? Alju, lapar gitu ya. Jadi bikin lapar, kayak kita nih orang pada puasa gitu ya, itu termasuk menyedikitkan makan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atshi fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahidi fi sabilillah. Jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atsh, ya, perangilah olehmu anfusakum akan nafsumu itu, bil ju' ya, dengan lapar, wal 'atshi dan juga haus. Jadi kita disuruh merangin nafsu kita ya, merangin nafsu kita bil ju' dengan lapar, yakni kita bikin lapar diri kita, kita bikin haus diri kita. Jangan kita openin mulu, asal lapar kita bawa makan, haus kita bawa minum, jangan. Tapi kita perangin nafsu kita, karena pada mulanya yang jadi perintang itu, yang jadi penghalang, pengganggu dalam ketaatan kita itu dua. Setan yang pertama, maka setan tidak akan pernah ridha dengan ketaatan seorang hamba Allah. Yang kedua nafsu ya, yang kedua nafsu. Setan yang pertama, yang kedua nafsu. Bedanya apa? Kalau nafsu ini bisa diusir nggak? Nafsu nggak ya, karena nafsu itu bagian dari diri kita. Adapun setan bisa nggak diusir? Bisa, karena setan sesuatu yang lain dari kita ya, kita diri kita, setan diri sendiri gitu ya, makhluk yang lain. Tapi kalau nafsu bagian dari diri kita. Cara kerja keduanya pun beda. Kalau setan ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin,
Setan ini cara kerjanya ini kalbi, seperti anjing. Setan melaksana anjing. Bagaimana anjing? Anjing itu kalau dia mau nyerang seseorang dari arah depan umpama, terus orang yang mau diserang nggak usah diambil batu, dibuka sendalnya, diusir tuh anjing. Begitu, nggak dilempar, cuman gitu doang tuh. Kira-kira anjing pergi nggak? Pergi tuh anjing. Pada saat anjing itu pergi, dia tidak akan lagi datang kepada kita dari arah yang sama. Itu anjing dia bakal cari arah yang lain. Kalau tadi dari depan, mungkin nanti dari belakang. Kalau enggak dari samping kanan atau kiri kita, itu anjing. Setan begitu. Kalau dia datang kepada kita seumpama dengan satu cara, lalu kita berhasil usir tuh setan dengan cara yang dilakukan setan itu, maka setan itu akan pergi dan dia tidak akan kembali kepada kita dengan cara yang sama. Dia bakal cari cara yang lain yang sekira-kira kita ini bakal sampai tergoda sama cara setan yang baru. Kan dia tahu kalau pakai cara yang sama nggak bakal kena, dicari cara yang lain. Anjing gitu, kalau datang dari arah depan satu, kita usir, dia nggak akan datang dari arah yang sama, dia bakal datang dari arah yang lain. Tapi kalau nafsu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafsu itu kalau datang dia menyerang seseorang, itu datangnya kal asad, laksana singa. Ya, laksana singa. Seumpama ada singa yang mau menyerang seseorang, dia datang dengan auman tuh yang kencang tuh singanya, begitu. Terus orang yang mau diserang nih dibuka sendalnya, diusir tuh singa yang datang, begitu. Kira-kira singa pergi nggak? Hah? Kaki dilempar lagi tuh sendal, pergi nggak singa? Ambil batu lagi yang gedean, timpuk tuh singa, pergi nggak kira-kira? Singa itu tabiatnya semakin dia dilawan, semakin ngelawan tuh singa. Maka nafsu itu kal asad, laksana singa. Tidak akan pergi itu singa dengan cara kita lawan, kecuali sampai apa yang singa itu inginkan dia dapatkan. Nafsu begitu. Kalau nafsu nyerang kita, ya, kita mau lawan nggak kena, sampai apa yang dipengenin nafsu didapetin dari kita baru. Makanya kalau udah nafsu bujuk kita, terus kita kebujuk, kacau ya. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka orang yang terbujuk nafsu rusak. Nafsu nggak bisa kita usir, karena nafsu itu termasuk bagian dari diri kita. Kalau setan bisa diusir, karena setan sesuatu yang lain dari kita. Asalkan kita senantiasa ingat sama Allah, zikrullahnya kita ada senantiasa, maka kapan setan deketin kita, itu setan bakal terpental dari kita. Tapi kalau nafsu enggak, sampai apa yang didapetin nafsu tercapai sama dia, sama nafsu, baru dia bakal bisa pergi. Makanya nafsu diusir nggak bisa, tapi nafsu bisa dikekang. Ya, iljamun nafsi, mengekang nafsu. Nafsu bisa dikekang, nafsu bisa dikendalikan. Makanya dari mula bab ini diperintahkan wajahidu anfusakum bil ju'i wal atash. Ya, perangilah olehmu akan nafsumu. Ini merangin nafsu bukan musir, tapi mengendalikan nafsu. Ya, kita kendalikan, kita kekang nafsu itu dengan cara apa? Bilju, bikin lapar diri kita. Wal atashi, bikin aus diri kita. Makanya harapannya kita Ramadan sekarang puasa, ya, esensinya itu bukan sekedar kita nahan lapar, tapi dengan puasa kita tahan lapar, tahan aus kita, tahan tidak berhubungan sama istri kita, adalah agar terkendali nafsu kita, agar kita bisa ngekang nafsu kita. Kalau nafsu sudah kita kekang, maka hal-hal yang buruk tidak akan terlaksana dari diri kita,
Maka harapan dari puasa itu la'allakum tattaqun, ya, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa, gitu. Kenapa? Karena terkekang nafsunya, terkendali nafsunya. Siapa yang diciptakan sama Allah tanpa nafsu? Siapa? Malaikat. Ya, malaikat diciptakan tanpa nafsu. Makanya kalau manusia yang bisa mengendalikan nafsunya itu manusia kal malaikat, laksana malaikat. Jadi kalau orang bilang ada manusia seperti malaikat, bukan punya sayap, bukan terbuat dari cahaya, tapi dia bisa kendalikan nafsunya. Nah, makanya harapan besar dari kita ini puasa di Ramadan, menahan lapar, menahan haus, menahan tidak berhubungan. Harapannya, tujuannya itu bukan semata karena laparnya, tapi bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga sampai kita kepada derajat muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya, ya. Fa innal ajra fi dzalika, maka sungguh pahala fi dzalika pada yang demikian itu, yakni pada orang yang memerangi nafsunya bil ju'i wal atashi, dengan lapar dan haus, ka ajril mujahidi fi sabilillah, itu seperti pahala orang yang mujahid, ya, orang yang ikut perang mengangkat pedang fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala. Itu makanya gede, ya, fadilahnya orang yang bisa menahan lapar hausnya, dan termasuk orang yang dicela sama agama kalau orang yang senantiasa selalu bikin kenyang perutnya, gitu. Jadi kalau dalam kitab Nasaihul Ibad tuh ada satu makalah, ya, di situ ada perintah jangan banyak kenyang, gitu. Tidak disebut jangan banyak makan, tapi jangan banyak kenyang. Kenapa sebabnya? Karena ada kalanya di kalangan ahlullah, orang-orang yang ahli dzikir, itu mereka banyak makannya, tapi tidak banyak kenyangnya. Kenapa sebab? Karena dzikirnya yang dia lakukan itu lebih cepat membakar kalori di dalam dirinya. Makanya kalau orang ahli dzikir tuh, ya, kata agama itu panas hawanya, badannya panas. Ya, orang yang ahli dzikir itu badannya panas. Karena panas badannya itu inhidami ta'amnya, apa namanya, penghancuran makanannya itu lebih cepat. Karena lebih cepatnya dia lebih gampang merasa laparnya, gitu. Tapi mereka makannya itu bukan karena untuk kenyangnya, ya, banyak makannya bukan banyak kenyang, ya, sekedar nambelin kalori yang terbakar, tapi nggak banyak, cuma sekedarnya aja. Kayaknya saya ingat dulu, ya, itu Al-Walid Ma'alim Syafi'i itu, dia kalau makan nggak ada jamnya. Kalau kita kan makan siang, gitu, ya, makan apa, ya, malam, terus sarapan pagi, gitu. Kalau apa enggak, dia mau jam berapa jam makan diminta makan, atau jam 1:30 pagi dia makan, cuma nggak banyak, gitu, ya. Nanti kita suruh ngabisin, makanya gemuk begitu badannya, begitu. Artinya, ya, mungkin di kalangan ahlullah tuh hal yang tercela itu bukan banyak makannya, tapi banyak kenyangnya, gitu. Banyak kenyang. Walaupun konotasinya itu, ya, banyak makan banyak kenyang, gitu, ya, tapi ada kalanya banyak makan bukan banyak kenyang, gitu, ya, banyak kenyang kan. Nah, orang yang bisa melakukan peperangan, ya, dengan nafsunya, dengan melakukan lapar dan haus, itu pahalanya seperti pahala mujahid fisabilillah. Wa annahu laisa min amalin ahabbu ilallahi min ju'in wa atashin, dan bahwasanya tidaklah ada daripada satu amal ahabbu ilallah, yang terlebih dicinta oleh Allah Ta'ala, min ju'in wa atashin, daripada lapar dan haus.
ya, lapar dan haus gitu. Itu termasuk daripada amalan yang dicinta oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan gampang ngikutin hawa gitu ya. Dalam kitab Al-Minah Husaniyah ya, Husaniyah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu menuliskan bahwasanya dikatakan kenapa kita mesti membiasakan diri dengan lapar gitu ya, bikin lapar nafsu kita. Karena dikatakan li'anna khawatiran nafsi, karena bahwasanya khatir nafsu itu la tad'afu, tidak akan melemah illa bilju', kecuali dengan dibikin lapar. Itu lintasan-lintasan nafsu tuh dia tidak akan bisa lemah kecuali dengan dibikin lapar. Makanya dikatakan dalam kitab tersebut itu ada pendapat dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahullah, itu tatkala beliau menyebutkan dalam kitab Al-Futuhatil Makkiyah, itu disebutkan begini, walamma khalaqallahu nafsa, tatkala Allah Ta'ala ciptakan nafsu, qala laha, Allah bertanya kepada nafsu dengan firman-Nya, ya nafsu man ana, gitu. Nafsu, siapa saya? Qalat, maka nafsu pun menjawab, man ana, saya yang siapa ya? Begitu. Allah nanya siapa saya, nafsu justru nantangin, saya nih yang siapa ya? Begitu. Maka marah Allah Ta'ala, murka Allah kepada nafsu, waskanaha finnari, maka Allah masukkan nafsu itu ke dalam neraka. Ini sebutkan sederhana neraka panas. Alfasanatin, 1000 tahun lamanya direndam nafsu dalam neraka panas 1000 tahun. Setelah 1000 tahun Allah keluarin lagi nafsu. Allah tanya lagi, ya nafsu man ana, duhai nafsu, siapa saya? Kata Allah. Qalat, maka nafsu pun menjawab, man ana, saya yang siapa? Masih begitu juga. Bayangin, udah diadab, dihukum 1000 tahun dalam neraka, diangkat masih jawabnya begitu, saya ini yang siapa? Maka Allah kembali murka, Allah letakkan nafsu itu di dalam neraka dingin namanya. Biar kata dingin juga neraka ya, biar kata dingin juga neraka, bukan dingin kayak AC kita di rumah, di masjid. Itu 1000 tahun Allah taruh nafsu dalam neraka dingin. Setelah 1000 tahun Allah keluarin lagi. Allah tanya lagi, ya nafsu man ana, nafsu, siapa saya? Maka nafsu pun masih menjawab, man ana, saya yang siapa? Begitu. Angkuhnya nafsu. 1000 tahun direndam neraka panas nggak berubah, 1000 tahun direndam neraka dingin nggak berubah. Maka Allah kembali murka kepada nafsu, wa askanaha fi bahril ju' alfasana. Maka setelah itu Allah pun letakkan nafsu kembali fi bahril ju', itu di dalam lautan lapar. Ya, lautan lapar. Ya, kalau kata kita neraka lapar dah. Itu 1000 tahun direndam nafsu di dalam lautan lapar. Setelah 1000 tahun Allah angkat lagi tuh nafsu. Maka Allah bertanya kembali kepada nafsu, ya nafsu man ana, nafsu, saya siapa? Maka setelah itu qalat, nafsu pun menjawab, anta rabbil azim wa ana abduka dhaif, engkau adalah Tuhanku yang agung ya Allah, sedangkan saya adalah hambamu yang teramat lemah. Artinya apa? Nafsu baru bisa tunduk pada saat itu setelah direndam 1000 tahun di dalam lautan lapar. Maka dikatakan nafsu itu nggak akan kalah sama yang lain kecuali lapar gitu. Makanya membuat merangin nafsu dengan lapar. Seperti kita puasa sekarang nih, tidak makan, tidak minum, ya, tidak campuran sama bini. Minas subahi ila ghurubi syamsi, dari subuh sampai tenggelam matahari. Ya, ini buat mengekang nafsu kita.
Ya, bukan kita lagi susah nggak punya makanan. Punya nggak makanan di rumah? Lah punya, minuman punya, bini cakep di rumah. Tapi kita nggak apa-apain. Kenapa? Lagi mengendalikan mengekang nafsu kita. Ya, harapannya la'allakum tattaqun, ya, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, minta sama Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan sebab ini semuanya Allah masukkan kita sebagai golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, amin ya rabbal alamin.